Ya, kembali lagi di kisi-kisi dan contoh soal US. Langsung saja kita ke materinya. Di part 5 ini kita belajar distribusi binomial. Ini secara umum peluang X kejadian yang diharapkan melalui N percobaan ini dirumuskan adalah BXNP, ya kan? Dimana cara mencarinya itu selain pakai tabel kita bisa gunakan kombinasi X dari N unsur, kemudian dikali dengan P pangkat X, ya kan, kali dengan Q pangkat N dikurangi X. Terus kemudian X-nya itu apa? X-nya itu banyak kejadian yang diinginkan. Misalkan kita pengen 10 dapat berhasil, ya kan, dan sebagainya. Terus kemudian P ini adalah peluang kejadian yang diharapkan. Nah, peluang kejadiannya berapa, kan? Terus Q-nya adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Terus kemudian ini untuk secara normal, bukan komutatif. Kalau yang komutatif itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan, dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X ini sama dengan T, ya kan, maka Ft adalah Px lebih kecil dari T, ya kan. Kalau soalnya lebih besar bagaimana? Misalkan yang dicari adalah P, di sini ada X lebih besar dari T, ya kan, maka kalian harus cari di sini, ya kan, kalian harus cari berarti 1 dikurangi, jadi 1 dikurangi dengan Px lebih kecil sama dengan T, jadi kayak gitu ya. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke, di soal distribusi binomial ya, nah yang pertama soalnya adalah sepasang suami istri berencana memiliki 5 orang anak. Peluang pasangan memiliki anak lebih dari 2, berarti peluang anak Px, ya kan, lebih dari 2, ya kan. Lebih dari 2 ya, itu artinya dia komutatif, ya kan. Itu kalau dihitungkan itu hasilnya menjadi 1 dikurangi P lebih kecil sama dengan 2. Nah, nggak bisa kita langsung mencari Px lebih besar dari 2. Kita harus cari Px lebih kecil dari 2. Ya, kayak gitu ya. Ya, selanjutnya kita cari sepasang suami. Nah, berarti ini memiliki rencana 5 orang anak. Berarti rencana itu adalah N-nya. Percobaannya ada 5 kali. Ya kan? Terus kemudian X-nya adalah 2, yang diharapkan anaknya lebih dari 2 laki-laki, ya kan. Terus peluang laki-laki P laki-lakinya itu adalah NA-nya itu NA laki-laki per NS-nya adalah banyaknya kejadian melahirkan. Berarti kalau anak itu melahirkan, NS-nya kemungkinannya hanya ada 2 laki-laki atau perempuan. Jadi NS-nya ada 21 per 2 sama dengan 0,5. Ya, tinggal dimasukkan di sini. Kalian cari dulu ini. Px lebih kecil sama dengan 2. Berarti Bx, Bn, X, P-nya. Berarti Bn-nya adalah 5. Terus X-nya adalah berapa itu? X-nya adalah 2. Terus P-nya adalah 0,5. Ya, ketemu jawabannya di tabel ini adalah ini 0,500. Maka Px lebih besar dari 2 itu sama dengan 1 dikurangi ini. Px lebih kecil sama dengan 2. Jadi 1 dikurangi 0,500. Jawabannya 0,500. Ya, yang kedua, sebuah keping uang logam dilambungkan sebanyak 10 kali, berarti N-nya sebanyak 10 kali karena percobaannya sebanyak 10 kali. Terus peluang muncul 3 sisi angka, berarti X-nya adalah 3. Komutatif enggak karena tidak ada tanda lebih dari, kurang dari itu. Jadi tidak komutatif. Kumulatif ya. Terus kemudian pakainya berarti yang Fx ini. Berarti P-nya berapa? Sekeping uang logam itu hanya ada 2 sisi, yaitu adalah gambar dan angka. Jadi tetap 1/2. NA-nya adalah gambarnya 1, NS-nya adalah
angkanya 1, ns-nya ada 2, jadi 0,5. Jadi B-nya berarti F2-nya, F3 itu sama dengan B, ya kan? Buka kurung, N-nya sebanyak 10, kemudian X-nya ada 3, P-nya ada 0,5. Kalau kita cari di garis, X-nya ada 10, 3, 0,5 di sini. Ya, jawabannya adalah 0,1172. Oke, peluang yang ketiga, peluang suatu tes. Dalam suatu tes, peserta diminta mengerjakan 30 soal. Jadi percobaannya sebanyak 30. Berarti kita tulis N-nya sebanyak 30. Terus tiap jawaban pilihan memiliki 5 pilihan jawab. Itu bukan X-nya ya, tapi X-nya yang bawah ini. Berarti PX-nya sampai 11. PX lebih kecil sama dengan ini. Ini 11 soal sampai dengan X-nya itu adalah berapa? Ini sampai dengan 15 ya. Nah, ini 11 ya. Oke. Nah, itu artinya di sini ya kayak gini. Ini yang sebelah sini. Itu artinya adalah P itu sama dengan di sini. P ya kan, itu adalah 10 lebih kecil ya kan dari dengan berapa ini? Dari dengan X ya kan, lebih kecil dari sama dengan 15. Itu artinya kayak gitu. Kalau di antara jadi cara menulisannya bukan 11 tapi yang 10-nya lebih kecil. Maka rumusnya untuk mencarinya itu hasilnya itu sama dengan P X lebih kecil 15 ya. Dikurangi dengan P X lebih kecil sama dengan 10, bukan 11 lagi. Ya. Kita cari PX5. PX lebih kecil sama dengan 15. Berarti B N X P-nya ya kan? B N X P-nya, B-nya N-nya sebanyak 30 kali ya kan? X-nya sebanyak 15 kali dan P-nya belum diketahui. P-nya dapat dari mana, Pak? P-nya dari sini. Ya. P-nya setiap soal memiliki 5 pilihan jawaban. Berarti NS-nya adalah 5. NA per NS. NS-nya adalah 5 karena ada 5 jawaban. Terus setiap jawaban itu pasti ada satu yang benar. Jadi 1/5. 1/5 kita rubah jadi pecahan jadi 0,2. Ya gitu ya. Jadi di sini adalah 0,2. B15-nya berarti di sini kita tarik di grafiknya ini adalah 15 0. Nah, ambilnya yang ini. Karena kumulatif ya. Jadi 0 hasilnya adalah 0,9999. Terus kita cari PX lebih kecil sama dengan 10-nya. Caranya sama. B N X P-nya. B-nya adalah tetap 3 N-nya adalah tetap 30, X-nya berubah jadi 10 ya kan. P-nya berubah jadi 0,2. Ya. Terus lanjut lagi BX lebih kecil sama dengan 10-nya itu adalah kita lihat di tabelnya 10 0,2 ini. 0,9744 ya kan. Lanjut kemana? Lanjut ke yang ini. Kita kurangi aja hasilnya. Jadi hasilnya dikurangi adalah 0,9999 kurangi 0,7974 ya, dikurangi ya. Ini ketemunya 5
5, ini adalah 2, ini adalah 0,025. Ini jawabannya. Ya, ribet ya. Pasti ini salah satu keluar nih. Ya, pasti saya rasa ini yang keluar. Lanjut. Ya, di soal selanjutnya itu tentang sebuah kantong berisi 4 kelereng biru dan 6 kelereng hijau. Dari kantong diambil sebutir kelereng lalu dikembalikan lagi. Maka kelereng itu tidak berkurang ya, karena dikembalikan lagi. Pengembaliannya itu dilakukan sebanyak 5 kali. Berarti kita bisa tulis N-nya ini sebanyak 5 kali. Terus peluangnya berarti peluang A union B ya. Kejadian peluang A ini adalah keluar kelereng biru atau kelereng 4. Berarti PA ya kan ditambah dengan PB-nya. Nah, kita harus cari peluang A-nya dan peluang B-nya. Nah, caranya bagaimana? Yang dilihat di sini, pakai distribusi binomial. Berarti PA itu sama dengan FA ya. FA ini adalah kejadian A, berarti kita cari N-nya ini tetap 5. Terus kemudian X-nya sama dengan 2 karena ada 2 kelereng biru yang kita harapkan terambil. Ya. Terus P-nya bagaimana? P-nya adalah ini ada 4 kelereng biru ya kan. Terus di dalam kantong ada 10. Jadi per 10 jadi 0,4. Jadi FA-nya itu sama dengan ya B N X P ya kan. B N-nya itu adalah 5, X-nya adalah 2, P-nya adalah 0,4. 5, 2, 0,4. Jadi jawabannya adalah 0,3456. Ini untuk PA-nya. Sekarang kita cari PB-nya. PB-nya dengan cara yang sama. Itu sama dengan FB. Itu sama dengan N-nya tetap 5, terus X-nya ganti. X-nya ini yang diharapkan ada 4 kelereng hijau, berarti ada 4. P-nya juga berubah. P-nya berubah. Kenapa berubah? Ya, nih. Peluangnya peluang hijau, berarti P-nya adalah 6, hijaunya ada 6, dalam kantong ada 10, jadi 0,6. Ya. Oke, kita masukkan di sini. Berarti FB-nya itu sama dengan B, buka kurung binomial N, X, P-nya sama dengan B-nya adalah N-nya adalah 5. Oke. X-nya kita sebanyak berapa? 4 yang kita harapkan. Terus peluangnya ada 0,6. Itu 4, 0,6. Terus kemudian hasilnya adalah ini. Sama dengan 0,2592. Jadi PA-nya adalah 0,3456. Ya kan? Terus ditambah jadi 0,2592. Jawabannya adalah ini ada 8, ini adalah 4, ini 5 adalah 0, ini adalah 6. Jadi 0,6048. Ini kurang lebihnya seperti itu. Terus yang ke selanjutnya itu adalah sebuah dadu dilambungkan sebanyak 5 kali. Berarti N-nya ada 5. Terus peluang muncul mata dadu genap paling banyak sebanyak 3 kali. Berarti yang diharapkan, berarti N-nya adalah 5, yang diharapkannya adalah 3. P-nya adalah genap. Genap berarti kalau genap itu angkanya adalah 2, 4 dan 6. Ya, jadi banyaknya dadu itu NS-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Jadi ada 2, ini ada 3 per 6. Jawabannya 1/2 adalah 0,5.
Ya, sebanyak berarti kita yang cari itu adalah F mata dadu genap paling banyak. Oh, ini paling banyak berarti paling banyak ada 3. Berarti P lebih kecil sama dengan 3. Ya kan? Tinggal langsungkan aja. Nah, berarti di sini adalah B, X, N, P atau N, X, P. Dibolak-balik kita nggak apa, asal kalian paham. N-nya sebanyak 5 kali, X-nya adalah 3, terus P-nya adalah 0,5. Jawabannya yang komutatif 0,8125. Ini jawabannya. Oke. Di soal selanjutnya itu adalah dalam tes penerimaan karyawan sebuah instansi, peserta menyediakan 2 bagian soal. Ada 2 bagian soal. Yang pertama adalah pilihan ganda dengan 5 option. 1 jawaban yang benar. Ya kan? Terus bagian yang kedua adalah 20 soal dengan pilihan ganda salah benar dengan 1 jawaban yang benar, ya kan? Dari bagian soal pilihan benar dan salah berarti ada 20 soal. N-nya ada 20. Peluang seorang peserta menjawab 15 soal dengan benar, ya. Berarti N-nya di sini ada 20. Terus kemudian X-nya itu adalah yang diharapkan 15 yang benar. Peluang yang benarnya adalah 1/2. Kenapa 1/2? Ini optionnya hanyalah ada benar dan salah. Jadi 1/2. 0,5. Berarti karena ini bukan komutatif, berarti B, N, X, P-nya. Kita masukkan. N-nya adalah 20, X-nya adalah 15, P-nya adalah 0,5. 20, 15, 0,5. Jadi ini jawabannya. 0,0148. Ya, benar sekali. Terus yang selanjutnya yang kedua dari bagian pilihan ganda. Pilihan ganda ada 30. Pilihan ganda berarti N-nya ada 30. Terus peluang seorang menjawab 50 dengan 15 soal. Berarti X-nya adalah 15 dengan benar. Ya, peluangnya pasti lain. Peluangnya berapa? NS-nya itu bukan lagi 2. NS-nya adalah 5 option, ya kan? Berarti 5 option. Nah, jawaban yang benarnya hanyalah 1. Jadi 1/5 sama dengan 0,2. Jadi di sini tetap ya masih 15 ini masih menggunakan yang biasa. Berarti B, X, N, X, P-nya. N-nya adalah 30, X-nya adalah 15 karena yang diinginkan adalah 15 yang benar. Terus peluangnya di sini adalah 0,2. 15, 20, 30, 15, 0,2. Jawabannya adalah 0,002. Kan? Nih. 9, 15, 0, jawabannya adalah 0,0002. Ya, seperti ini. Ya, kita lanjut di soal selanjutnya, ya kan. Ini yang selanjutnya dalam tes penilaian ini soalnya sama yang tadi, cuma bagian ini yang beda. Dari bagian soal pilihan ganda, ya. Dari soal bagian pilihan ganda menjawab paling banyak. Paling banyak itu berarti lebih kecil. Jadi PX lebih kecil dari paling banyak 15. Ya, paling banyak 15 berarti ini pakai komutatifnya deh ya. Di sini berarti peluang pilihan ganda. Berarti N-nya ada 30, terus kemudian X-nya ada 15, P-nya tadi ada 0,2 ya. 0,2 dari mana? Jadi 1/5. 1 pilihan ganda yang benar, 5 adalah optionnya. Berarti B, N, X, P-nya itu sama dengan 30, 15, 0,2. 30, 15, 0,2 ini jawabannya.
Di jawabannya adalah 0,9999. Ini jawabannya. Yang selanjutnya adalah dari bagian soal benar dan salah paling sedikit. Tadi paling banyak. Paling sedikit berarti P ini X lebih besar. Paling sedikit adalah 15. Paling sedikit 15. Berarti boleh dari 15. Px lebih dari sini. Ya. Oke, ya. Ini artinya itu adalah 1 dikurangi dengan Px lebih kecil dari 14. Ya kan? Nah, kita cari di sini benar salah soalnya ada 20, ya kan? Yang diharapkannya adalah 15. Peluangnya itu adalah 1/2 karena ada benar dan salah. Jadi Px lebih kecil 14, ya kan? Itu sama dengan B N X B-nya, B-nya X-nya adalah N-nya adalah berapa? 20, 15, 0,5. 15 ini 14 ya. 20, 14, di sini 20, 14, di sini 0,5. Jawabannya di sini. Jawabannya adalah 0,9 berapa itu? 9793. Jadi Px lebih besar dari 15 itu sama dengan 1 dikurangi F14. 1 dikurangi dengan 0,799793. Jawabannya berapa? 10 dikurangi 3 adalah 7, 90, ya kan? 9 itu adalah 0,02. Ya, 0,0207 kalau nggak salah seperti ini. Ya, kalian gunakan kalkulator sendiri. Next. Ya. Di soal ini distribusi binomial juga. Sebuah organisasi memiliki 60 anggota tim. Sebanyak 36 orang diantaranya laki-laki dan sisanya perempuan. Dalam usahanya dalam meningkatkan kualitas kerja tim, seorang memilih 20 orang secara acak. Ya kan? Ya. Oke. Terpilih 10 anggota laki-laki untuk mengikuti pelatihan. Nah, berarti N-nya adalah 20. Ya, N-nya 20. Terus yang diharapkannya adalah X-nya adalah 10. Terus kemudian peluang laki-laki PL-nya itu sama dengan laki-lakinya ada 36. NS-nya ada 60. Kita sederhanakan bagi 6, 1/10 adalah 0,1. Bukan. 2. 6, 10, 2/6. 6/10. Dibagi 6, 36. 6 bagi 10. Ya, 6, 0,6. Salah. 0,6. Ini nomor 10, 0,6. Ya, langsung aja. Berarti peluangnya berarti Px sama dengan 10. Berarti Bx Nx P-nya. Bx N-nya adalah 20. Ya. X-nya adalah 10, P-nya adalah 0,6. 20, 10, 0,6 jawabannya nih. Sama dengan 0,1171. Oke. Ya. Yang selanjutnya itu adalah peluang terpilihnya 12 anggota perempuan untuk mengikuti pelatihan tersebut dengan cara yang sama. Ya. N-nya tetap 20. Nah, X-nya itu adalah 12 anggota perempuan. Ya, terus kemudian P-nya yang lain. P-nya adalah jadi 60 P perempuan
adalah 60 dikurangi 36 itu adalah 24. Ya, maka peluangnya itu adalah 24/60 dibagi dengan 6 adalah 4/10, jawabannya adalah 0,4. Maka PX sama dengan berapa ini? PX sama dengan 12. Itu adalah B N X B-nya. B-nya N-nya adalah 20, X-nya adalah 12, B-nya adalah 0,4. 20, 12, 0,4. Jawabannya adalah 0,0355 ya. Yang selanjutnya peluang terpilih paling banyak 10 anggota, berarti P ini lebih kecil dari sama dengan 10. Nah, anggota laki-laki 10 laki-laki, jadi itu sama dengan 1 dikurangi paling banyak ya. Ya, paling banyak 10 berarti lebih kecil, paling sedikit baru lebih besar, paling banyak berarti nggak usah pakai ini. Jadi langsung aja B tapi pakai kumulatif nih, paling banyak P N X P nya. N nya adalah sebanyak adalah berapa tadi? N nya di sini ada 20 tim, kemudian 10, P nya tadi kalau laki-laki adalah 0,6. Di yang ini ya, 10, 20, 10, 0,6. Jadi jawabannya adalah 2,0,2447. Karena paling banyak ya. Paling banyak itu adalah 10 anggota laki-laki. Banyaknya anggota laki-laki yang diharapkan terpilih untuk mengikuti pelatihan. Berarti peluangnya. Peluang dari laki-laki PL-nya tadi berapa? Adalah 0,6 ya. Kemudian dikalikan banyaknya anggota tim ada berapa? Ada 20. Ya kan? 20, jadi jawabannya adalah 12. Ini 12. Nah, jadi kayak gitu aja. Peluangnya adalah 0,6 ya. 20 ini adalah organisasi memilih 20 anggota ya kan. Banyaknya anggota perempuan yang diharapkan terpilih mengikuti pelatihannya, berarti perempuan peluangnya PP-nya dikali dengan N-nya. Peluangnya perempuan berapa? 0,4 dikali 20, jawabannya berapa? 8 ya. Oke, itu dulu, kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan, jangan lupa subscribe ya. Jangan nyalakan notifikasi ya. Oke.